Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joy Grace Bestari Simamora dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B dengan akhiran NIM 73. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik mengenai teori kritik sastra antropologi. Yuk kita bahas! Antropologi sastra merupakan perpaduan dua bidang ilmu yang berbeda, yaitu antropologi, khususnya antropologi budaya dan juga sastra. Antropologi adalah kajian terhadap kebudayaan manusia secara konkret, sedangkan sastra adalah karya seni yang di dalamnya merefleksikan kebudayaan. Selain istilah antropologi sastra, ada pula istilah sastra antropologi. Istilah sastra antropologi menurut Ahim Saputra bukanlah kajian sastra tentang antropologi ataupun teks antropologi, yaitu etnografi, tetapi karya sastra yang dilahirkan oleh para ahli antropologi sebagai penulis etnografi. Sementara istilah antropologi sastra yang disejajarkan dengan sosiologi sastra dan psikologi sastra berarti kajian unsur-unsur antropologi yang terkandung dalam karya sastra. Adalah dua istilah tersebut jelas mempunyai kecenderungan yang berbeda. Secara etimologi, kata antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos, yang berarti manusia, dan logos yang berarti studi atau ilmu. Singkatnya, antropologi diartikan sebagai ilmu tentang manusia. Berdasarkan pengertian dasar katanya, antropologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari manusia dari segi keragaman fisik serta kebudayaannya, atau cara berperilaku, tradisi-tradisi, dan nilai-nilai yang dihasilkan, sehingga manusia yang satu dan yang lainnya dapat berbeda-beda. Dalam artikelnya yang berjudul Dari Antropologi Budaya ke Sastra dan sebaliknya, Ahim Saputra berpandangan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara antropologi budaya dan juga sastra. Dari sudut antropologi budaya, kajian sastra sebenarnya telah memanfaatkan berbagai paradigma yang berkembang dalam disiplin antropologi. Misalnya saja paradigma evolusi kebudayaan, difusi kebudayaan, fungsionalisme, dan juga strukturalisme, Levi-Strauss. Di lain pihak, para ahli antropologi juga telah banyak memetik manfaat dari karya-karya sastra dan juga paradigma yang digunakan untuk menelaah karya-karya sastra tersebut. Dalam hal ini, para ahli antropologi telah menggunakan dan memperlakukan karya sastra sebagai bagian dari data kebudayaan yang harus dianalisisnya untuk memahami kebudayaan suatu masyarakat secara keseluruhan dan juga memanfaatkan paradigma yang berkembang dalam analisis sastra untuk memahami kebudayaan. Hubungan timbal balik antara antropologi dan sastra seperti dikemukakan oleh Ahim Saputra di atas jelas memperkuat hubungan antara dua disiplin ilmu tersebut. Antropologi membutuhkan sastra sebagai salah satu data kebudayaan untuk lebih memahami kebudayaan sekelompok manusia di suatu wilayah atau daerah. Demikian pula sebaliknya, sastra membutuhkan dasar paradigma antropologi untuk lebih memahami kebudayaan sekelompok manusia yang tercermin dalam karya sastra. Secara garis besar, penelitian antropologi sastra yaitu dapat memahami karya sastra dari pandangan antropologis atau sebaliknya, karya sastra etnografis dipahami dari penggunaan sarana sastra. Untuk lebih spesifiknya, kajian atau analisis antropologi sastra menurut Endra Suara perlu mengungkap 5 hal berikut. Yang pertama, kebiasaan-kebiasaan masa lampau yang berulang-ulang masih dilakukan dalam sebuah karya sastra. Yang kedua, peneliti akan mengungkap akar, tradisi, atau subculture, serta kepercayaan seorang penulis yang terpantul dalam karya sastranya. Yang ketiga, kajian dapat juga diarahkan pada penikmat sastra etnografis, mengapa mereka sangat taat menjalankan pesan-pesan yang ada dalam karya sastranya. Kemudian yang keempat, peneliti juga perlu memperhatikan bagaimana proses pewarisan sastra tradisional dari waktu ke waktu. Yang terakhir, perlu dilakukan kajian terhadap simbol-simbol mitologi dan juga pola pikir masyarakat penduduknya.
Kajian antropologi sastra pun dapat difokuskan pada 3 aspek kebudayaan yang dapat terefleksi lewat karya sastra. Yang pertama, wujud kebudayaan. Yang kedua, unsur-unsur kebudayaan. Dan yang ketiga, kearifan lokal suatu masyarakat. Kearifan lokal suatu kelompok masyarakat yang tercermin dalam sebuah karya sastra, khususnya karya sastra daerah atau lisan, yang dimaksud dengan kearifan lokal atau local wisdom, menurut Sibarani, adalah pengetahuan asli atau kecerdasan lokal suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur atau suatu tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai kemajuan komunitas, baik dalam penciptaan kedamaian maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut. Secara garis besar, kearifan lokal suatu masyarakat dititik beratkan pada 2 hal, yaitu pola pikir dan pola tingkah laku. Pertama, pola pikir berhubungan dengan nilai atau norma budaya sebagai warisan para leluhur yang menjadi pedoman kelompok masyarakat untuk bertingkah laku dalam keseharian. Kedua, pola tingkah laku berhubungan dengan cara bertindak atau cara melakukan sesuatu yang sesuai dengan tatanan kehidupan masyarakat setempat. Kesimpulannya, teori kritik sastra antropologi adalah pendekatan yang memadukan analisis sastra dengan perspektif antropologis, di mana karya sastra dilihat sebagai produk budaya yang merefleksikan nilai, kepercayaan, dan juga praktik sosial masyarakat tertentu. Kesimpulan utama dari teori ini adalah bahwa sastra tidak hanya merupakan bentuk ekspresi estetika, tetapi juga merupakan dokumen budaya yang mengungkapkan wawasan tentang kehidupan, struktur sosial, dan juga pandangan dunia tentang sekelompok masyarakat.